Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas KPK terkait pungutan liar di rutan KPK. Iya, 78 pegawai minta maaf. Permintaan maaf yang dilakukan secara tertutup di internal KPK ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Pengawas KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan 90 pegawai KPK yang diketahui memungut pungli dari tahanan KPK setiap bulannya selama 2018 hingga 2023. Dalam pernyataannya, 78 pegawai KPK yang terbukti bersalah ini mengakui telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, Sekjen KPK menyampaikan pesan agar kejadian serupa tak terulang sebab peristiwa tersebut telah menyimpangi nilai-nilai KPK. Kita ke informasi lain, pemirsa, sinyal kuat diberikan Ridwan Kamil untuk maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Ya, prediksi itu diketahui dari salah satu baliho yang memperlihatkan RK menggendong tas ransel besar bertuliskan OTW Jakarta. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya mempersiapkan dua kader untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ya, nama Ridwan Kamil menjadi perbincangan publik usai baliho raksasa yang menampilkan wajah sekaligus pesan khusus berkaitan dengan Pilgub Jakarta viral di media sosial. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi hal tersebut. Airlangga mengatakan partainya mempersiapkan dua kader, yakni Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta mendatang. Menurut Airlangga, keduanya dipersiapkan partai saat ini karena keduanya sudah membantu meningkatkan suara Golkar di pemilu 2024. Namun terkait siapa yang benar-benar maju, bergantung pada hasil survei terakhir terkait kedua nama tersebut. Namanya on the way. Dalam perjalanan. Tapi katanya antara Ahmed Zaki atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Tapi keputusannya belum selesai. Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Pak, kenapa harus dua orang, Pak, dikasih mandat dua orang? Kenapa nggak hanya satu gitu? Ya, tentu kan untuk kemarin dalam rangka pemilu dua-dua menggarap dapil supaya angka Partai Golkar bisa melonjak. Tapi nantinya mengerucut, Pak, bakal ada nanti pasti mengerucut. Selain survei, apa aja pertimbangannya, Pak? Apakah misalnya nanti akan dipilih dalam forum khusus atau seperti apa? Akan dipilih dalam forum khusus sesuai dengan jadwal pilkada nanti. Pemirsa, sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi ternyata membahas juga soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Capres Prabowo. Ya, hal itu diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat kabinet di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi ternyata membahas juga program makan siang gratis pada sidang Kabinet Paripurna yang digelar siang kemarin. Program makan siang gratis ini sebelumnya digaungkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Pembahasan makan siang gratis ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar 15.000 per anak di luar anggaran program susu gratis dan akan dilaksanakan mulai tahun 2025. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis ini merupakan usulan dari paslon Prabowo Gibran untuk mengantisipasi stunting. Bantuan gizi ini juga diberikan ke ibu hamil dan balita untuk meningkatkan kesehatan. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima dengan cakupan 100% di tahun 2029. Program makan siang dan susu gratis ini dikritik sejumlah pihak karena memboroskan uang negara. Airlangga juga mengaku adanya kedua program ini akan membuat defisit APBN pada tahun 2025 sekitar 2,4 hingga 2,8%. Namun program ini akan terus berlanjut meski pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan negara. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dias Triawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Ya, program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut rencana kerja pemerintah yang sesungguhnya baru akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU. Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran memang unggul dihitung cepat atau quick count pemilu 2024. Dimasukkannya program presiden terpilih dalam APBN 2025 dinilai untuk menjadi jembatan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Selandia Baru membawa misi diplomasi halal dan penguatan kerjasama internasional. Kunjungan ini, pemirsa, menjadi bagian dari komitmen Wapres yang konsisten membawa isu industri halal dalam kunjungan ke sejumlah negara. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi mengatakan upaya tersebut dilakukan agar Indonesia menjadi bagian penting dalam industri halal dunia. Wapres Ma'ruf Amin juga diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon serta bertemu sejumlah tokoh penting lainnya di kota Wellington dan Auckland. Ada konsistensi kunjungan Wapres ke berbagai negara selama ini. Sebelumnya ke beberapa negara Eropa dan sekarang ke New Zealand. Konsistensi itu adalah cita-cita mengenai bagaimana agar Indonesia menjadi bagian penting dari hub halal dunia. Dan dalam konteks itulah maka Wakil Presiden juga berkunjung. Pemirsa, Korlantas Polri melakukan survei jalur tol Jakarta-Semarang, Jawa Tengah dalam rangka kesiapan pelaksanaan OPS Ketupat 2024. Ruas jalur tol Jakarta-Semarang telah siap untuk digunakan saat mudik Lebaran 2024. Pemirsa, Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama jajarannya meninjau sarana prasarana yang ada sudah siap dilalui pemudik. Sejumlah tol dilengkapi pemasangan CCTV, traffic counting di Cipali dan CCTV di Cisumdawu yang terintegrasi dengan Command Center kilometer 29. Diprediksi ada peningkatan 5 hingga 6% masyarakat pada libur Idul Adha yang akan keluar dari Jabodetabek untuk mudik dan berwisata. Rest area yang masih menjadi trouble spot akan dikelola bersama bagaimana agar lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Untuk kesiapan kegiatan pengamanan Idul Fitri tahun 2024 ini dari kita dan seluruh stakeholder ini sudah cukup siap ya. Dari jalan baik tol maupun jalur arteri ini kemantapannya ada di 98 ya. Artinya ini bisa dilalui dengan mulus ya. Kemudian sarana prasarana jalan juga di tol ini ada beberapa hal yang baru ya. Ada pemasangan CCTV, kemudian traffic counting di Cipali juga ada penambahan ya. Kemudian di Cisumdawu juga ada CCTV yang bisa diintegrasikan dengan. Baik pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Bribda Eklesia. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan.
Baik, terima kasih Camar dan Ayah. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Rai Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Menteng, maksud kami dari arah Matraman yang akan menuju ke Sudirman maupun Menteng tampak cukup ramai. Terlihat antrian kendaraan yang berimbas hingga 800 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan kecepatan normal, antrian kendaraan ini kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop karena kan mengutamakan prioritas utama para pejalan kaki yang atas di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Sudirman maupun Menteng yang akan menuju ke arah Matraman tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pancoran maupun Jalan Saharjo yang akan berbelok kanan menuju ke arah Matraman tampak cukup ramai, sama halnya perlambatan kecepatan juga terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan di kawasan ini kami banyak menemukan pengendara roda 2 yang melawan arus. Untuk itu kami himbau pada para pengendara roda 2 untuk tetap berada pada jalur Anda dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lain. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam mencapai 200 kasus Ya baik, nampaknya ada kendala teknis, namun tadi kita sudah lihat ya untuk situasi dan kondisi terpantau ramai lancar meskipun ada kepadatan di sejumlah titik utamanya di pertigaan tadi Ayah. Betul sekali, dan ini memang sepertinya normal terjadi di kawasan Manggarai Jakarta Selatan. Dan kita juga jam-jam kantor ya. Dan kita juga terima kasih untuk Bribda Klesia sudah melaporkan langsung dari kawasan Manggarai Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.